Bagaimana Anda melakukannya? Kapan saja saya menuturkan kisah ini, pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Saya kemudian berkata, bukan tentang bagaimana, tetapi tentang mengapa Kim dan saya melakukannya. Saya melanjutkan dengan berkata, tanpa mengapa, bagaimananya menjadi mustahil. Saya dapat melanjutkan memberitahu Anda bagaimana Kim, Larry, dan saya melakukannya, tetapi saya tidak akan melakukannya itu. Bagaimana kami melakukannya tidak begitu penting. Bila menyangkut soal bagaimana kami melakukannya, yang akan saya katakan adalah bahwa sejak 1985 hingga 1994, Kim, Larry, dan saya berfokus pada 3 jalur ayah kaya menuju kekayaan luar biasa, yakni meningkatkan keahlian bisnis, meningkatkan keahlian manajemen uang, meningkatkan keahlian investasi. Ada banyak buku yang membahas masing-masing jalur ini, dan kalau saya menulisnya hal yang sama, buku ini hanya akan menjadi buku kiat satu lagi. Tetapi menurut saya yang lebih penting dari bagaimana adalah mengapa kita melakukannya, dan mengapa saya melakukannya adalah karena saya ingin melawan keraguan terhadap diri sendiri, kemalasan saya, dan masa lalu saya. Mengapa itulah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan bagaimana. Ayah kaya saya sering berkata, banyak orang bertanya kepada saya bagaimana cara melakukan sesuatu. Saya biasanya memberitahu mereka bagaimana saya melakukan sesuatu, mereka sering tidak melakukannya. Saya kemudian menyadari bahwa bukan cara melakukan, tetapi mengapa saya melakukan sesuatu yang lebih penting. Mengapa itulah yang memberikanmu kekuatan untuk mengerjakan cara melakukannya. Dia juga berkata, penyebab sebagian besar orang tidak melakukan apa yang dapat mereka lakukan adalah karena mereka tidak mempunyai mengapa yang cukup kuat. Setelah Anda melakukan mengapa, mudah untuk menemukan cara melakukan Anda sendiri untuk meraih kekayaan. Bukannya melihat ke dalam diri sendiri untuk menemukan mengapa mereka ingin menjadi kaya. Sebagian besar orang mencari jalan yang mudah untuk meraih kekayaan. Dan persoalan dengan jalan mudah adalah bahwa jalan mudah biasanya berakhir pada jalan buntu. Berdebat dengan diri sendiri. Malam itu sambil duduk di pondok gunung yang dingin, mendengarkan Larry, saya merasakan diri saya berdebat dengannya di dalam hati. Setiap kali dia berkata, marilah kita menentukannya sebagai sebuah tujuan. Tuliskanlah dan buatlah rencana. Saya dapat mendengar diri sendiri membantah sebagai respon dengan mengatakan hal-hal seperti, tapi kami tidak punya uang. Saya tidak bisa melakukannya. Saya akan memikirkannya tahun depan atau setelah Kim dan saya punya uang. Kamu tidak mengerti situasi kami. Saya perlu waktu lebih banyak. Selama bertahun-tahun ayah kaya saya telah memberi saya banyak pelajaran. Salah satu dari pelajaran-pelajaran itu adalah, kalau kamu mendapati dirimu berdebat dengan ide bagus, sebaiknya kamu berhenti berdebat. Malam itu ketika Larry terus berbicara tentang menjadi kaya dan pensiun dini, saya sekali lagi mendengarkan ayah kaya memperingatkan saya tentang berdebat ide bagus. Untuk menjelaskan lebih lanjut, ayah kaya berkata, ketika seorang mengatakan sesuatu seperti saya tidak sanggup membelinya atau saya tidak bisa melakukannya atau sesuatu yang mereka inginkan, mereka menghadapi persoalan besar. Mengapa di dunia seseorang berkata saya tidak sanggup membelinya atau saya tidak bisa melakukannya atau sesuatu yang mereka inginkan? Mengapa semua orang membatasi diri sendiri dari hal-hal yang mereka inginkan? Tidak masuk akal. Sementara api berderak-derak di perapian, saya merasakan diri saya sedang berdebat dengan sesuatu yang saya inginkan. Mengapa tidak pensiun kaya dan pensiun dini? Saya akhirnya bertanya kepada diri sendiri, apa salahnya dengan itu? Pikiran saya perlahan-lahan mulai terbuka dan saya mengulangi di dalam hati untuk diri sendiri, mengapa saya berdebat dengan ide itu?
Mengapa saya berdebat melawan diri sendiri? Itu ide bagus. Saya sudah membicarakannya bertahun-tahun. Saya pernah ingin pensiun sebelum umur 35 dan sekarang saya segera akan berumur 37 tahun dan saya bahkan belum mendekati pensiun. Kenyataannya saya hampir tidak punya uang. Jadi kenapa saya berdebat? Setelah mengatakan hal itu kepada diri sendiri, saya menyadari mengapa saya telah berdebat melawan ide bagus. Pada umur 25, saya pernah berencana untuk menjadi kaya dan pensiun antara umur 30 hingga 35 tahun. Itulah impian saya. Tetapi setelah kehilangan bisnis dompet Velcro saya yang pertama kali, jiwa saya hancur dan saya telah kehilangan banyak kepercayaan diri. Malam itu ketika duduk di dekat perapian, saya menyadari bahwa tidak adanya kepercayaan diri telah membuat saya melakukan perdebatan. Saya berdebat melawan impian yang saya inginkan. Saya berdebat karena saya tidak ingin merasa kecewa lagi. Saya berdebat karena saya melindungi diri sendiri dari rasa sakit yang disebabkan karena memimpikan impian besar jika impian besar itu tidak menjadi kenyataan. Saya pernah bermimpi dan gagal. Malam itu saya menyadari bahwa saya berdebat melawan kegagalan lagi, bukan melawan impian itu. Oke, mari kita menentukan tujuan besar, saya berkata dengan tenang kepada Larry. Saya akhirnya berhenti berdebat melawan ide bagus. Argumennya masih ada tetapi saya tidak membiarkannya argumen itu menghentikan saya. Mengingat itu hanya argumen yang saya miliki dengan diri sendiri dan tidak dengan orang lain. Orang kecil di dalam diri saya berdebat melawan orang yang ingin tumbuh dan menjadi besar. Bagus, kata Larry. Inilah saatnya kamu berhenti menjadi seorang yang penakut seperti itu. Saya betul-betul merasa khawatir terhadap kamu. Alasan saya memutuskan melakukannya adalah karena saya telah menemukan mengapa saya. Saya tahu mengapa saya akan melakukannya. Meskipun saat itu saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya. Mengapa saya memutuskan untuk pensiun dini? Berapa banyak di antara Anda yang kadang-kadang berkata kepada diri sendiri, saya bosan dan kesal terhadap diri sendiri. Nah, malam tahun baru itu sambil duduk di sekitar perapian bersama Kim dan Larry, saya menjadi bosan dan kesal terhadap diri lama saya dan memutuskan untuk berubah. Bukan sekedar perubahan mental, tetapi perubahan yang berasal dari dalam. Itulah saat untuk melakukan perubahan besar dan saya tahu bahwa saya dapat berubah karena saya sudah menemukan mengapa saya ingin berubah. Berikut ini adalah beberapa dari mengapa pribadi saya. Mengapa saya memutuskan untuk berubah pensiun muda dan pensiun kaya. Saya bosan tidak punya uang dan selalu berusaha payah untuk memperoleh uang. Saya pernah kaya dalam waktu singkat dengan bisnis dompet saya, tetapi setelah bisnis itu bangkrut, saya kembali menghadapi kesulitan lagi. Walaupun ayah kaya saya telah mengajarkan saya dengan baik, saya tetap hanya mempunyai pelajarannya. Saya masih belum menjadi kaya dan itulah saatnya bagi saya untuk menjadi kaya. Saya kesal menjadi orang rata-rata. Di sekolah, para guru berkata, Robert adalah anak laki-laki yang cerdas, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Mereka juga berkata, dia cerdas tetapi tidak pernah sepandai anak-anak yang berbakat. Dia hanya di atas rata-rata. Malam itu, sambil duduk di atas gunung, saya merasa bosan dan kesal menjadi orang rata-rata. Itulah saatnya bagi saya untuk berhenti menjadi orang rata-rata. Ketika saya berumur 8 tahun, saya tiba di rumah dan mendapati ibu saya sedang menangis di meja dapur. Dia menangis karena kami terkubur di bawah gunung tagihan. Ayah saya berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh lebih banyak uang, tetapi sebagai guru sekolah, dia tidak terlalu berhasil secara finansial. Dia hanya berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengatasinya." Tetapi dia tidak melakukannya. Cara ayah saya mengatasinya adalah dengan kembali bersekolah, bekerja lebih keras, dan menantikan kenaikan gaji tahunannya. Sementara itu, tagihan-tagihan tetap menumpuk dan ibu saya merasa semakin sendirian dengan tidak adanya orang yang dapat diminta bantuan. Ayah saya tidak suka berbicara tentang uang, dan kalau dia membicarakannya, hanya akan membuatnya marah.
Saya ingat ketika memutuskan pada umur 8 tahun untuk mencari jawaban yang dapat menolong ibu saya. Malam itu ketika duduk di atas gunung, saya menyadari bahwa saya telah menemukan jawaban yang telah saya cari sejak umur 8 tahun. Sekaranglah saatnya untuk mengambil jawaban itu dan mengubahnya menjadi realitas. Mengapa yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa saya sekarang memiliki seorang perempuan muda yang cantik dalam hidup saya, Kim. Saya telah menemukan belahan jiwa saya dan dia mengalami kesulitan finansial ini karena dia mencintai saya. Malam itu di atas gunung saya menyadari bahwa saya sedang melakukan terhadap Kim apa yang ayah saya lakukan terhadap ibu saya. Saya sedang mengulangi pola keluarga saya. Saat itu saya menemukan mengapa saya yang nyata. Jadi itulah yang menjadi mengapa saya menuliskannya malam itu dengan menyimpannya di tempat rahasia. Bagi Anda yang baca buku kedua saya, Rich Dad Cash Flow Quadrant, Anda mungkin masih ingat bahwa keadaan kami memburuk setelah kami meninggalkan gunung itu. Saya mengawali buku itu dengan menuturkan kisah tentang Kim dan saya yang tinggal di sebuah mobil selama kira-kira 3 minggu setelah uang kami habis. Jadi keadaan tidak menjadi lebih baik hanya karena kami mengambil keputusan untuk pensiun kaya. Tetapi itu merupakan alasan mengapa yang membuat kami terus melangkah. Keadaan juga tidak membaik bagi Larry setelah meninggalkan gunung. Dia juga mengalami kemunduran finansial yang besar pada akhir 1980-an, tetapi mengapanya membuatnya terus melangkah. Saya merasakan seperti yang dirasakan ayah kaya saya, bahwa saya tidak dapat memberitahu siapapun bagaimana menjadi kaya. Pertama-tama saya ingin bertanya mengapa mereka ingin menjadi kaya. Tanpa mengapa yang cukup kuat, bagaimana menjadi kaya yang termudah sekalipun akan terlalu sukar. Ada banyak cara menjadi kaya, tetapi hanya ada sedikit alasan pribadi mengapa Anda ingin menjadi kaya. Temukanlah mengapa Anda, maka Anda akan menemukan bagaimana Anda. Seperti bunyi pepatah lama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bagi saya, dapat saya katakan bahwa penemuan kemauan saya telah memungkinkan penemuan jalan saya. Tanpa kemauan, maka jalan akan merupakan jalan yang sangat sukar. Saran: sudah lama saya mengetahui bahwa hasrat adalah panduan antara cinta, suka, dan benci. Kalau seseorang tidak memiliki hasrat untuk memperoleh sesuatu, akan sulit menyelesaikan apapun. Ayah kaya biasanya berkata, jika kamu menginginkan sesuatu, milikilah hasrat yang kuat. Hasrat memberi energi pada hidupmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang tidak kamu miliki, temukanlah mengapa kamu menyukai sesuatu yang kamu inginkan dan mengapa kamu benci tidak memiliki sesuatu yang kamu inginkan. Ketika kamu menggabungkan kedua pemikiran itu, kamu akan menemukan energi untuk beranjak dari tempat dudukmu dan pergi mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jadi Anda mungkin ingin memulai dengan sebuah daftar yang membandingkan suka dan benci. Sebagai contoh, saya akan membuat daftar berikut. Ini diantara suka, benci. Yang suka kaya, benci miskin. Bebas, harus bekerja. Membeli apa saja yang saya inginkan. Benci, tidak mempunyai apa yang saya inginkan. Suka, barang-barang mahal. Benci, barang-barang murah. Suka, ada orang lain yang mengerjakannya. Benci, mengerjakan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Saran saya adalah Anda mungkin ingin mulai membuat daftar apa yang Anda sukai dan benci pada tempat kosong di bawah. Bila Anda membutuhkan lebih banyak tempat, yang saya harapkan demikian, gunakanlah lembar kertas yang lebih besar. Semoga Anda memiliki kehidupan dengan hasrat yang semakin besar. Tugas dari Robert Kiyosaki yaitu hal-hal yang Anda sukai dan hal yang tidak Anda sukai atau benci. Kerjakan ya. Jadi duduklah dengan tenang, kemudian temukanlah apa yang Anda sukai dan benci. Kemudian tuliskanlah alasan-alasan Anda. Tuliskanlah impian, tujuan, dan rencana Anda untuk mencapai kebebasan finansial
pensiun dini, dan pensiun semudah mungkin. Setelah terbentuk tulisan, Anda mungkin ingin menunjukkan kepada seseorang teman yang akan mendukung Anda untuk mencapai impian Anda. Lihatkanlah kertas dengan impian, tujuan, dan rencana Anda ini secara teratur. Sering-seringlah membicarakannya. Mintalah dukungan. Bersedialah untuk terus-menerus belajar, maka sebelum Anda mengetahuinya, sesuatu akan mulai terjadi. Sebagai komentar terakhir, saya telah mendengarkan banyak orang berkata, uang tidak membuat Anda bahagia. Pernyataan itu ada benarnya, tetapi uang membelikan saya waktu untuk melakukan apa yang saya suka dan membayar orang lain untuk mengerjakan apa yang saya benci melakukannya.